bahwasanya 3 waktu ini merupakan hari yang paling besar. 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, kemudian 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Itu merupakan keutamaan yang besar. Mungkin ada yang bertanya kepada kita, Ustadz, mana yang lebih utama? 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan atau 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah? Ini terjadi perbedaan cukup panjang dan cukup luas di antara para ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan lebih utama, melihat dan merujuk kepada surat Al-Fajr wa layalin ashr, yaitu demi malam 10. Di mana pada 10 hari yang terakhir Allah menurunkan Al-Quran dan menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Ada yang menguatkan dan merajikan bahwasanya yang paling utama adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, berdasarkan kepada sebuah riwayat dari Sunan Abi Dawud. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu sholih fiha ahabba ilallah min hadhihi ayyamil ashr." Qalu walal jihad ya Rasulullah. Qalu walal jihad. Illa kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' minhu dzalika syai'un. Rasulullah pernah menyampaikan di dalam sebuah riwayat bahwasanya tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah. Tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah kecuali 10 hari. Ya, pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat ketika mengetahui itu, para sahabat kemudian berkata, apakah keutamaan beramal pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah mengalahkan keutamaan orang yang berjihad? Maka Rasulullah langsung menjawab, walal jihad fi sabilillah. Bahkan jihad pun tidak bisa mengalahkan keutamaan bagi mereka yang beramal di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Illa, kemudian Nabi menambahkan keterangan, illa kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' minhu dzalika syai'un, kecuali apabila dia keluar dari rumahnya dengan membawa hartanya, dengan membawa nyawanya dan tidak ada yang berpulang dari keduanya. Maka itu tidak bisa ditandingi oleh apapun. Nah, ini menjadi sebuah rujukan dalil bahwasanya sebagian ulama mengatakan 10 hari yang pertama lebih utama daripada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Saya mengambil pendapat jamak yang menggabungkan, dan di situ diberikan keterangan tafsil, keterangan yang terperinci bahwasanya sebenarnya dua keutamaan ini tidak bertentangan dan tidak bertabrakan. Kalau melihat malam, tidak ada malam yang paling utama kecuali 10 hari yang pertama, 10 hari yang terakhir di bulan Dzulhijjah. Makanya ada syariat i'tikaf, syariat memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu identik malam. Jadi kalau melihat malam, tidak ada malam yang paling utama kecuali malam 10 hari yang terakhir di bulan Dzulhijjah. Tapi kalau melihat siang, tidak ada siang yang paling utama kecuali adalah siang 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Maka inilah pendapat yang saya pilih. Berarti siangnya ini merupakan siang yang paling utama, yang memiliki keutamaan yang besar, karena ini merupakan prime time-nya seorang mukmin ketika mereka bertransaksi kepada Allah. Ketika mereka berdagang kepada Allah itu, maka waktu 10 hari yang terakhir ini sangat besar di sisi Allah. Dan tentunya kita paham ya, bahwasanya waktu itu sangat mempengaruhi ibadah. Waktu itu mempengaruhi ibadah, karena waktu itu tidak sama. Saya ambilkan contoh umum. Bulan Agustus, negeri kita memberikan remisi yang besar bagi para narapidana. Kenapa di bulan Agustus? Karena bulan Agustus historinya berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Sama, bahwasanya tidak setiap waktu dan tidak setiap waktu memiliki kedudukan yang sama, karena waktu sangat mempengaruhi ibadah kita kepada Allah. Membaca Al-Quran pada waktu 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan di waktu malam tidak sama dengan membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan di waktu siang. Itu nggak pernah sama kedudukannya, karena sangat dipengaruhi oleh waktu, karena waktu sangat mempengaruhi ibadah. Dan kita tentunya paham bahwasanya ketika kita berdoa jam 3 pagi itu tidak sama dengan kita berdoa jam 1 siang. Itu tidak sama. Kenapa? Jam 3 pagi di mana Allah turun ke langit dunia dan mengabulkan semua pinta dan permohonan.
jam 1 siang tidak memiliki keutamaan sebagaimana jam 3 pagi atau jam 3 subuh. Karena waktu mempengaruhi. Sama, sesungguhnya ibadah kita pun sangat dipengaruhi oleh waktu. Dan waktu yang sangat memberikan efek yang besar dalam transaksi kita kepada Allah itu adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Ibarat kata, tidak ada sinar mentari yang paling dicintai oleh Allah kecuali sinar mentari yang terik ketika 10 hari yang pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Makanya inilah yang menjadi titik perhatian kita. Jangan diremehkan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Karena siapapun yang ingin dekat dengan Allah, tidak ada transaksi yang paling menggiurkan serta paling indah kecuali transaksi ketaatan yang dikerjakan dan dilakukan. Kecuali yang dikerjakan dan dilakukan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Suaranya kecil ya? Enggak kan? Jadi itu yang menjadikan kita memahami betapa besarnya keutamaan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ini merupakan bagian dari sebuah perdagangan kita kepada Allah. Dan perdagangan itu adalah tepat ketika kita maksimalkan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kita tentunya paham ya, bahwasanya Allah itu sering membahasakan bahwasanya amal soleh itu kayak perdagangan kita kepada Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli orang mukmin hartanya dan nyawanya dengan surga. Artinya Allah sering menggunakan kata perdagangan dan perniagaan ketika menerangkan tentang amal soleh yang dilakukan oleh orang beriman dan diganti oleh Allah dengan surga. Berarti kalau Allah sering mengibaratkan amal soleh kita itu adalah perdagangan, berarti keterangannya begini. Kita ini pedagangnya, amal soleh itu dagangan kita. Allah itu pembeli dari amal soleh dari dagangan yang kita berikan hanya kepada Allah. Dan nilai tukarnya itu diganti oleh Allah dengan surga seluas langit dan bumi. Kita ini penjualnya. Ketika kita telah paham bahwasanya kita ini penjual, maka penjual itu tahu investasi yang terbaik itu adalah di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Karena setiap transaksi yang terjadi pada siang hari di bulan Dzulhijjah, 10 hari yang pertama, setiap transaksi yang terjadi pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah memberikan nilai transaksi keuntungan profit yang sangat besar di sisi Allah. Sangat gede di sisi Allah. Yang tentunya ini sangat menggiurkan bagi kita ketika kita menuju kepada Allah dalam sisa hidup kita dan sisa umur kita. Ya, Masya Allah, saya ambilkan sebuah analogi yang gampang. Kita ini kalau sholat yang paling ringan, ini contoh yang sering saya sebutkan. Sholat yang paling ringan yang dikerjakan seorang muslim itu sholat apa? Bukan sholat witir ya, tapi sholat yang paling ringan itu sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu sholat yang paling ringan. Sholat sunnah fajar itu sholat yang paling ringan. Sampai saking ringannya sholat sunnah fajar itu sampai Ibu Aisyah atau Ummul Mukminin Aisyah, beliau memberikan komentar, aku kalau melihat Nabi sholat sunnah fajar, aku seakan-akan menyangka bahwasanya beliau tidak membaca Al-Fatihah karena singkatnya beliau ketika sholat sunnah fajar. Dan ketika kita sholat sunnah fajar, syariatnya harus diringankan, maka ada tuntunan sunnah. Rakaat yang pertama membaca Al-Kafirun, rakaat yang kedua kita membaca Al-Ikhlas. Itu, jadi jangan memilih Al-Baqarah, jangan memilih An-Naba yang panjang-panjang. Ayat rakaat yang pertama yaitu adalah surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua itu membaca Al-Ikhlas. Berapa lama kita melaksanakan sholat sunnah fajar? 3 menit sampai 5 menit. 3 menit sampai 5 menit. Ketika kita sholat sunnah fajar 3 sampai 5 menit, apa balasannya Allah berikan kepada kita? Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Diberikan kepada orang yang dagang sama Allah dengan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Masya Allah. Jadi, betul-betul sholat fajar 3 menit diganti oleh Allah dengan dunia dan seisinya. Masya Allah ya. Kita lihat ya. Kita kalau melihat tanah di sekitar bundaran HI,
per meternya bisa puluhan juta. Per meter. Itu baru tanahnya. Belum gedung-gedung di Sudirman, belum di Kuala Lumpur, belum di Bangkok, belum di London, belum di New York, belum di Rusia, belum di ini. Semua gedungnya, belum di dalam tanahnya, emasnya, batu baranya, mineralnya, semuanya. Kita bisa memperkirakan berapa juta triliun yang dimiliki dari dunia dan seisinya. Di atas triliun itu apa sih, Alfi? Hah? Kuadriliun. Ya. Jadi kuadriliun katanya. Di atas triliun. Jadi kita bisa memperkirakan dunia dan seisinya itu berapa kuadriliun. Kalau dibagi 3 menit, berarti per menitnya kita digaji oleh Allah sedemikian besarnya. Ini paling senang saya penjelasan ini. Untuk memberikan motivasi bagi diri. Berarti 1 menitnya kita ini digaji oleh Allah jutaan triliun. Gitu. 1 menitnya ketika kita sholat sunnah fajar. Itulah dagang sama Allah. Dagang sama Allah itu dagang yang tidak pernah merugi. Sudah modalnya dari Allah, semuanya datang dari Allah. Itu pun kita kembalikan kepada Allah. Hanya dalam waktu 3 menit atau 5 menit sholat sunnah fajar, bayarannya sudah sedemikian besar.